Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video materi perkuliahan untuk pertemuan ke-15. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang teori himpunan elementer. Bagian kedua, kita akan belajar operasi himpunan, produk kartesius, prinsip inklusi-eksklusi, dan partisi himpunan. Kita mulai dari operasi himpunan. Nah, ada beberapa operasi himpunan yang sudah kita ketahui. Yang pertama itu adalah operasi gabungan, yang mana operasi gabungan ini artinya kita menggabung semua nilai X yang ada di A ataupun semua nilai X yang ada di B ke dalam satu himpunan gabungan. Jadi clue-nya di sini adalah menggabung semua yang ada di A dengan yang ada di B gitu ya. Jadi sama seperti kita mengambil X, di mana X ada di A, ataupun X-nya juga ada di B, seperti itu ya. Jadi operator untuk gabungan ini itu setara dengan atau begitu. Selanjutnya kita mengenal operator irisan, operasi irisan. Nah, irisan artinya kita mengambil suatu elemen pada himpunan yang sama-sama ada di kedua himpunan tersebut. Artinya X-nya ada di A dan X-nya di sini itu juga harus ada di B gitu ya. X-nya harus ada di A dan X-nya juga harus ada di B. Nah, di sini operator matematikanya itu kita pakai dan gitu ya. Nah, itu adalah operasi dari irisan. Nah, kemudian ada yang namanya selisih. Nah, secara sederhana, selisih ini artinya kita akan mengeliminasi elemen-elemen yang ada di A dengan menghapus elemen yang ada di himpunan A tersebut yang beririsan dengan B, begitu. Nah, dalam artian apa? Dalam artian di sini kita mengambil X-nya ada di A, tetapi dengan catatan X-nya tidak boleh ada di B. Nah, jadi kalau ada elemen yang beririsan dengan B pada si A tadi, maka elemen tersebut akan dihapus pada himpunan A. Nah, simbolnya itu adalah A garis miring B, seperti ini. Nah, kemudian ada yang dinamakan juga dengan SOR. Nah, SOR, secara sederhana, SOR ini artinya kita mau kita mau menselisihkan elemen yang ada di A, yang ada di A gabungan B, kita iris dengan A iris B. Nah, jadi kita punya operasi terlebih dahulu, A digabungkan dengan B, kemudian diiriskan dengan A, diselisihkan dengan A iris B, seperti itu. Nah, untuk notasinya, SOR itu bisa kita gunakan lingkaran yang bertanda tambah seperti berikut. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, kita punya diagram Venn sebetulnya, yang mana kalau ingin menggabung A dengan B, ya, misalkan di sini adalah A, di sini adalah B, ya gabungan artinya kita mengambil semua nilainya. Jadi semuanya teriris seperti ini. Berikutnya adalah irisan. Nah, kalau irisan artinya yang sama-sama kena di dua wilayah tersebut. Oke, kita punya A, kita punya B. Nah, irisan adalah yang ininya, yang ada di tengah-tengahnya. Seperti itu. Kemudian, kita mengenal selisih, gitu ya, atau pengurangan. Kalau kita punya A, kita punya B seperti ini ada A, dan ini ada B. Nah, selisih artinya semua elemen yang ada di A, tetapi dia tidak boleh beririsan dengan B. Nah, jadi murni A-nya saja yang kita ambil, seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan A iris B, begitu ya. Nah, begitu juga dengan B iris A, berarti ini dibalik. Saya punya A, saya punya B, ini A, ini B. Nah, berarti kalau B iris A, ya kita ambil semua elemen B yang tidak terkena dengan A, seperti berikut. Begitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah SOR. SOR itu secara sederhana yang kita perhatikan itu adalah selisih antara gabungan dan irisan. Jadi setelah A dan B-nya kita gabung, ya, A dan B-nya kita gabung, kita kurangi dengan irisannya. Artinya ini adalah selain dari si irisannya. Nah, jadi yang ada di luar-luar itu, lingkaran yang di tengahnya malah dia kosong. Nah, itulah operasi dari A, SOR, B, seperti itu. Nah, jadi kita
mengenal 4 operasi pada himpunan di sini. Yang pertama ada gabungan, berarti A-nya ada di B ataupun juga ada di A gitu ya. Kemudian ada irisan, A-nya harus ada di B dan juga ada di A gitu ya. Kemudian adalah selisih, artinya kita mengambil elemen mengambil semua elemen yang ada di himpunan A dengan mengurangi irisannya terhadap B gitu ya. Kemudian yang terakhir kita mengenal yang namanya SOR, berarti ya kita mengambil selain dari irisannya gitu ya. Setelah kita gabung, kita kurangi dengan irisannya. Seperti itu. Jadi ada 4 operasi himpunan yang kita ketahui di sini. Kemudian ada yang namanya operasi komplement gitu ya. Nah, ketika kita berbicara semesta, artinya himpunan yang dibicarakan selainnya itu adalah semesta seperti ini, begitu. Kemudian kita punya himpunan A di sini, himpunan A. Nah, jika kita diminta untuk mencari komplement terhadap si A, gitu ya, komplement dari si A, berarti itu adalah komplement terhadap si semestanya. Jadi yang diperhatikan adalah yang lainnya gitu ya, yang selain di A tersebut. Ya, jadi secara sederhana, komplement itu artinya adalah ya semacam inverse atau kebalikan dari himpunan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di sini punya S-nya itu adalah 1, 2, 3, sampai 10, atau semesta kita seperti ini, kemudian A kita misalkan adalah 1, 2, 3, maka A komplement adalah inverse-nya atau kebalikannya. Artinya, semua elemen yang ada di S tetapi tidak ada di A. Ya, berarti kita ngambil nilainya 4, 5, 6, sampai 10 gitu ya. Atau secara sederhana ini sama seperti semesta dikurangi dengan A gitu ya. Jadi A komplement sama seperti semesta diselisihkan dengan A. Oke, ini adalah gabungan. Nah, tadi kita sudah gambarkan diagram Venn-nya, kita dapat hasilnya seperti ini. Berikutnya kita ada contoh soal di sini. Ya, ketika kita punya himpunan S, di sini adalah nilainya bilangan asli dan lebih kecil atau sama dengan 10, ya secara tak langsung ya kita tahu nilainya ya 1, 2, sampai 10 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan A gabung B, ya berarti semua elemen yang ada di A ataupun ada di B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita masukkan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gabung himpunan kosong. Himpunan kosong tidak punya apa-apa. Jadi nilainya akan tetap sama dengan si A gitu ya. Karena himpunan kosong tidak punya apa-apa. Elemennya tidak ada. Kemudian A digabung dengan semesta. Ya, semesta kan sudah semua nilai gitu ya. Otomatis ya jawabannya si semesta tadi gitu ya. Si 1, 2, sampai 10. Nah gitu. Karena si semesta sudah punya semuanya. Dan A itu kan ada di dalam semesta gitu ya. Ya jadi A gabung semesta akan tetap jadi semesta. Seperti itu. Berikutnya kita mengenal irisan. Nah, kalau irisan tadi kita tahu posisinya ada di tengah-tengah seperti ini. Ini kita namakan dengan irisan. Kemudian kita akan coba selesaikan. Kita punya di sini nilai A dan B, maka kita punya A iris B ya, yang sama-sama kena aja. Berarti yang sama-sama kena itu hanya 1, 3 dan 4 kan? Sama-sama ada 3 dan 4. Ya udah kita bikin nilainya 3 dan 4. Seperti itu ya. Kemudian B iris C. Nah, yang sama-sama ada di B dan sama-sama ada di C. Berarti 5 dan 6, 5 dan 6 gitu ya. Yang sama-sama ada. Ya, berarti jawabannya 5 dan 6. A iris C. Nah, A iris C di sini nggak ada yang sama. Ya, A-nya 1 sampai 4, C-nya 5 sampai 8. Karena nggak ada yang sama, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Artinya himpunan yang tidak punya elemen, tidak punya anggota di dalamnya. Nah, berikutnya adalah A iris B iris C. Nah, kita udah dapat A iris C aja kosong gitu ya. Ya, mau diiriskan lagi dengan B, tentu ini juga akan jadi kosong. Tidak ada yang ketiga-tiganya sama, begitu kan? Nah, jadi tetap kosong jawabannya. Kemudian A diiris himpunan kosong. Nah, himpunan kosong dia tidak punya apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa, ya gimana mau menyamakan dengan A gitu ya. Otomatis nggak ada yang bisa disamakan. Jadi nggak ada apa-apa juga. Nah, maka A iris himpunan kosong juga akan menjadi himpunan kosong.
Kemudian A iris semesta. Nah, semesta ini punya semuanya, begitu kan? Semesta itu punya semuanya. Nah, otomatis semua nilai A juga ada di semesta. Nah, maka hasilnya juga akan menjadi A, gitu ya. Hasilnya juga akan menjadi A. Oke, itu adalah irisan. Kemudian ada selisih. Nah, selisih tadi kita sudah gambarkan, gambarnya seperti ini. Semua elemen yang ada di himpunan A dikurangi dengan irisannya terhadap B, gitu ya. Jadi tidak boleh ada elemen dari himpunan B yang berada pada A selisih B ini, gitu. Nah, sebagai contoh di sini, S-nya kita punya 1 sampai 10 ya. Nah, A iris B artinya semua elemen yang ada di A tapi nggak boleh ada di B. Nah, kebetulan di sini 3 dan 4 ini ada di B gitu ya. Otomatis yang sisa punya si A itu hanya 1 dan 2 saja. Maka jawabannya himpunan 1,2. Nah, begitu juga dengan B iris A. Kita lihat himpunan B. Kita perhatikan himpunan B. Ternyata 3 dan 4 ini ada di A gitu ya. Ini ada di A. Maka sisa B apa? Sisa B adalah 5 dan 6. Seperti itu. Kemudian semesta dikurangi A. Semesta kita punya semuanya. Ya, dikurangi dengan A. Ini sama seperti A komplement sebetulnya gitu ya. Yang selain ada di A. Berarti sisanya apa terhadap semesta? 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti ini. Kemudian A dikurangi dengan semesta. Nah, semesta itu punya segalanya gitu ya. Otomatis dia akan menghapus semua elemen yang ada di A sehingga hasilnya akan menjadi kosong gitu. Karena semesta punya semuanya, termasuk punya semua elemen yang ada di A. Sehingga ketika diselisihkan A dengan semesta dia akan menjadi kosong. Selanjutnya kita akan mengiris A dengan himpunan kosong ya. A dikurangi dengan tidak ada apa-apa himpunannya ya, tentu akan tetap menjadi A begitu ya. Selanjutnya himpunan kosong dikurangi dengan A, ya dia sudah kosong. Mau dikurangi apapun tentu dia juga akan tetap menjadi kosong seperti itu. Ya, maka kita dapat nilainya adalah himpunan kosong. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya operasi SOR ya. Ingat SOR itu adalah uh, gabungan A dan B diselisihkan dengan irisan A dan B begitu. Artinya kita mau mengambil nilai yang ada di A dan B selain pada irisannya. Berikut adalah gambar dari diagram Venn-nya. Nah, sebagai contoh di sini diberikan himpunan semesta S bilangan asli kecil X-nya kecil sama 10, A-nya dari 1 sampai 4 dan B-nya dari 3, 4, 5 dan 6. Maka A SOR B di sini artinya kita harus tahu dulu nilai dari A gabung B-nya. Ya, A gabung B diiris dengan A iris B. Nah, maka kita akan dapatkan nilainya A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita selisihkan dengan A iris B yang sama-sama kena. Yang antara A dan B, tentu nilainya adalah 3,4. Maka nilai 3,4 kita cek di himpunan sebelah kirinya. Nah, 3 dan 4 di sini ada, gitu ya. Nah, maka ini akan menghapus nilainya. Sehingga nantinya jawabannya adalah 1, 2, 5, 6. Seperti itu. Gitu ya, seperti itu. Itu 2, 5, 6. A disorkan dengan semesta. Nah, A gabung semesta kita kurangi dengan A iris semesta. Maka kita punya A gabung semesta tentu nilainya adalah semuanya ya. 10 sampai 10 dikurangi dengan A iris semesta. Nah, A iris semesta tentu nilainya juga akan menjadi A gitu ya. Nah, A-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Maka kita dapat nilainya adalah 5, 6, 7, sampai 10. Gitu ya. Karena 1, 2, 3, 4-nya sudah terhapus.
Nah, begitu juga dengan A SOR himpunan kosong. Berarti A-nya kita gabung dengan himpunan kosong, kemudian kita selisihkan dengan A iris himpunan kosong. A gabung himpunan kosong akan menjadi A, diiriskan dengan A iris himpunan kosong. Jawabannya juga himpunan kosong. A dikurang himpunan kosong, maka jawabannya adalah A, gitu ya. Maka 1, 2, 3, 4 lah jawabannya. Ya, jadinya juga A. Dan untuk komplement, kita dapatkan gambarnya seperti ini ya. Yang ada di luar, tadi sudah kita coba gambarkan. Nah, kita akan coba jawab ini. Diberikan himpunan semesta bilangan asli yang maksimal nilainya 10, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 3, 4, 5, 6. Komplement artinya nilai A selain dari si A gitu ya, terhadap semesta. Nah, ini sama seperti semesta dikurangi dengan A. Ya, ini sama aja kayak nilainya 5, 6, 7, sampai 10. Begitu juga dengan B komplement, berarti S dikurangi B. Nah, S lain yang ada di B. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Gitu. Artinya ya kebalikannya ya, selain yang ada di dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah, semesta komplement, ya karena semesta punya semua nilai, ini sama seperti ya semesta dikurangi semesta. Jadinya himpunan kosong. Karena selain dari semesta, tentu tidak ada apa-apa, karena pembicaraan kita hanya ada di semesta. Maka jawabannya adalah himpunan kosong. Dan terakhir, himpunan kosong kalau dikomplementkan, ini sama seperti S dikurangi himpunan kosong. Artinya ini nilainya adalah S itu sendiri, gitu ya. Karena himpunan kosong tidak punya apa-apa, kalau kita balik, artinya dia punya semua nilainya. Maka jawabannya adalah S. Gitu ya. Berikut adalah beberapa hukum aljabar pada himpunan. Kita mengenal yang pertama sifat identitas. Artinya A digabung himpunan kosong jawabannya tetap A. Dan A diiris semesta jawabannya tetap A. Ya, ini secara langsung sebetulnya kita tahu ya. A digabung dengan tidak ada apa-apanya ya akan tetap jadi A. A diiris dengan semesta karena semesta memiliki A di dalamnya, ya tentu juga akan menjadi A irisannya, begitu ya. Kemudian ada yang namanya sifat idempotent. Idempotent artinya di sini adalah pengaruh antara operasi antara dua himpunan yang sama, antara gabungan dan irisan. Nah, jadi ketika himpunan yang sama digabung, ya akan menjadi himpunan itu sendiri. Dan meskipun dia juga diiris, akan menjadi himpunan itu sendiri. Kemudian ada sifat komutatif. Komutatif artinya ketika kita mau menggabungkan dua buah himpunan, sebetulnya itu boleh kita balik, gitu ya. Boleh A digabungkan dengan B, itu sama seperti B digabung dengan A. Begitu juga dengan irisannya. Kemudian kita mengenal sifat dominasi. Nah, A digabung semesta akan menjadi semesta. Jadi dominasinya ada di semesta. Kenapa? Karena semesta memiliki A. Kemudian A iris himpunan kosong. Ini akan jadi himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan kosong nggak punya apa-apa. Jadi mau diiris dengan siapapun, dia akan tetap menjadi himpunan kosong. Kemudian kita mengenal yang namanya sifat asosiatif. Artinya dalam proses pengerjaan, kita boleh mengerjakan jika kita punya A gabung B gabung C, boleh saja kita kerjakan A gabung B-nya dulu, kemudian kita kerjakan digabungkan dengan C, atau B digabung dulu dengan C, gitu ya, baru digabung dengan A, itu juga boleh. Begitu juga dengan irisan. Kemudian sifat distributif, gitu ya. Ketika kita punya A gabung B iris C, ini sama seperti A gabung B diiris dengan A gabung C. Begitu juga dengan kebalikannya. Kemudian hukum De Morgan. Nah, sebetulnya sifat-sifat yang ada pada teori himpunan ini sama seperti sifat-sifat yang ada pada logika matematika yang kita pelajari pada pertemuan awal-awal gitu ya. Ini ada hukum De Morgan yang sama. Kalau sebelumnya kita punya itu hukum De Morgannya negasi dari A atau B, itu kan akan sama dengan negasi A dan negasi B. Ya, ganti saja dan ini itu dengan irisan ataunya itu dengan gabungan. Negasi itu dengan komplement. Ya, maka kita akan mendapatkan hukum De Morgan yang sama untuk operasi himpunan seperti ini.
gitu ya. Jadi komplement itu maknanya sama seperti negasi, gitu kan, kebalikannya. Nah, maka juga kalau kita mau mengiris, ya juga seperti itu. A iris B dikomplementkan, itu akan sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Jadi kalau teman-teman sebetulnya ingat sifat-sifat yang ada pada uh, pertemuan awal, di logika matematika di pertemuan awal, ya maka teman-teman akan tahu semua sifat ini. Ingat saja bahwa ada kesetaraan di sini. Yang paling penting kita ketahui gabungan itu dia setara dengan atau irisan itu setara dengan dan sebetulnya nilainya. Nah, komplement itu setara dengan negasi sebetulnya, gitu ya. Nah, kita juga mengenal sifat absorpsi, gitu ya. Nah, ketika A digabung dengan A iris B, hasilnya akan tetap menjadi A. Begitu juga ketika A diiriskan dengan A gabung B, hasilnya akan tetap menjadi A. Kemudian sifat komplement, kita punya A digabung dengan selain A, tentunya akan menjadi semesta atau semuanya. A kita iris dengan A komplement atau selain A, tentu tidak ada yang akan beririsan gitu ya. Maka akan menjadi himpunan kosong. Ini adalah hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, melihat kesetaraan ini, maka teman-teman bisa menggunakan uh, analogi seperti ini gitu ya. Ada operator pada himpunan dan pada logika sebetulnya ada yang sama-sama setara gitu ya. Uh, Irisan itu sama seperti dan, gabungan sama seperti atau. SOR akan tetap sama SOR, komplement akan sama dengan negasi. Begitu. Subhimpunan itu akan sama dengan subhimpunan atau subset itu akan sama dengan implikasi. Dan sama dengan ini akan sama dengan biimplikasi gitu ya. Semesta itu nilainya true dan himpunan kosong pasti false. Nah, inilah apa namanya? Analogi-analogi yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Jadi kalau ada sifat-sifat yang teman-teman masih ingat pada pelajaran di logika, itu akan sama seperti pelajaran di himpunan. Jadi teman-teman nggak perlu ngafal lagi. Cukup mengganti analoginya seperti ini saja gitu. Nah, begitu juga dengan SOR ya. Kalau kita punya A SOR B, ini akan sama seperti B SOR A gitu ya. Dan SOR juga bisa dikerjakan tidak harus berurutan secara kemunculan gitu ya. Dia juga bisa dikerjakan dari mana saja begitu. Oke, nah sekarang kita coba mengerjakan soal ini bersama-sama. Di sini kita punya S-nya adalah 1, 2, sampai 10 ya. Kemudian A kita adalah yang di S tapi genap aja. 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian C kita di sini adalah semua S yang besar dari 3. Berarti 4, 5, 6, sampai 10. Tentukan B-nya belum, sorry. B-nya itu adalah yang kecil dari 7. 1, 2, 3, sampai 6 ya. Oke, kita akan tentukan A gabung B gabung C. Nah, perhatikan karena A gabung B gabung C ini kebetulan nilainya ada 1, 2, satunya sudah ada ya. 1 diwakili di sini, 2, 3, 4 sampai 6 bisa ambil di sini, 7 sampai 8-nya ambil di sini. Ya, tentu ini akan menjadi semestanya ya, karena semua nilai ada di antara A gabung B gabung C. Kemudian irisan yang sama-sama kena ketiganya. Nah, coba kita perhatikan mana yang sama-sama kena ketiganya. Di sini ada 6 sama-sama kena ketiganya. Dan 4 juga sama-sama kena ya. Berarti jawabannya 4 dan 6. Kemudian A iris B. Diiriskan lagi dengan C. Nah, maka A iris B artinya A yang tidak boleh ada di B. Artinya di B itu dia punya 246 ya. Berarti kita harus menghapus nilai 246. Maka sisanya adalah 8 dan 10. Ini kita iris dengan C. Nah, C tadi itu nilainya adalah 4 sampai 10 gitu ya. Artinya ada 8 dan 10 juga di dalamnya. Nah, karena ada 8 dan 10 juga dalamnya, maka ini akan habis gitu ya. Sehingga sisanya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan A iris, B iris C?
maka ini akan sama dengan A diiris. Nah, B iris C berarti di B yang tidak kena dengan C gitu ya. Di B dengan menghapus nilai yang sama dengan C. Maka yang sama itu ada 4, 5, 6 gitu kan. Maka sisa B apa? Sisa B 1, 2, 3 gitu. Nah, A kita kurangi dengan 1, 2, 3. Nah, yang kena cuma di angka 2 karena A-nya tadi genap kan. Maka sisa di A itu adalah 4, 6, 8, 10. Nah, artinya apa? Artinya operasi selisih atau pengurangan itu nggak bisa kita kerjakan tidak sesuai dengan urutannya. Maka untuk operasi pengurangan, kerjakanlah sesuai dengan urutannya. Prioritaskan yang ada dalam tanda kurung atau prioritaskan seperti urutan kemunculannya jika tidak ada tanda kurungnya. Seperti itu. Kemudian A SOR B, artinya kita perlu di sini A gabung B, kita selisihkan dengan A iris B. A iris B. Nah, maka di sini kita akan punya nilainya A itu adalah 4, 5, 6, 8, 10. Ini ya, A gabung B, kemudian dikurangi dengan A iris B. A iris B di sini kita punya nilainya 2, 4, 6. Yang genap-genap dari si B berarti kan. Ini kita hapus. 2 kita hapus, 4 kita hapus, 6 kita hapus. Maka sisanya itu adalah 1, 3, 5, 8, dan satu lagi 10. Seperti ini. Gitu ya. Jadi kita punya sisanya 1, 3, 5, 8, 10. Kemudian A SOR B. A SOR B disorkan dengan C. A SOR B-nya kita sudah punya. Nilainya adalah 1, 3, 5, 8, dan 10. Ini mau kita sorkan dengan C. Berarti kita gabung dengan C, kemudian kita selisihkan nilai yang tadi kita peroleh 1, 3, 5, 8, 10. Ini kita iris dengan C. Oke, seperti ini. Maka kita akan punya nilainya, kita lanjut di bawah sini, sama dengan 1, 2, 3, 4, 8, 10 kita gabung dengan C. C punya nilai 4, 5, 6, sampai 10. Maka kita punya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita selisihkan dengan 1, 3, 5, 8, 10 kita iris dengan C. Yang sama-sama dengan C berarti yang besar dari 4 gitu ya. Nilainya 5, 8, 10. Maka 5, 8, 10 ini kita hapus. 5, 8, 10. Maka sisanya adalah 1, 3, 4, 6, 7, 9. Nah, inilah hasilnya. Gitu ya. Maka A SOR B SOR C hasilnya adalah seperti itu. Nah, bagaimana kalau SOR-nya dibalik? A SOR dalam kurung B SOR C. Berarti kita perlu nilai B SOR C-nya dulu, gitu kan? Nah, maka kita bisa cari B SOR C artinya B gabung C, kemudian kita iris, kita selisihkan dengan B iris C. Nah, B gabung C berarti yang lebih besar dari 3 lebih kecil dari 7. Artinya 4, 5, dan berarti maka kita punya semuanya gitu ya. Kecil dari 7 atau besar dari 3. Ya, kita punya semuanya. Ini sama seperti semesta. Dikurangi dengan yang sama-sama kena 3 dan 7, maka nilainya adalah 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. Maka nilainya adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Nah, nilai inilah yang akan kita sorkan lagi dengan A. Artinya, di sini nantinya kita akan punya nilainya adalah A digabung dengan nilai yang kita dapat tadi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 seperti ini. Kemudian akan kita iris dengan
kita selisihkan dengan A iris, nah, nilai yang tadi. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Oke, maka kita akan dapat nilainya itu adalah A gabung 1, 2, 3, 4 tadi. A-nya tadi adalah bilangan genap gitu ya. Berarti akan bertambah 4 dan 6. Ya, akan ada tambahan 4 dan 6. Maka kita punya nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita selisihkan dengan A iris B. A-nya tadi cuma genap kan? Berarti 2, 8, 10. Oke, cuman 2, 8, 10. Maka sisanya 2, 8, 10 ini kita hapus. 2, ntar terlalu besar. 2, 8, 10. Maka sisanya itu adalah 1, 3, 4, 6, 7, 9. Nah, begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini jawabannya sama ya. Ini sama seperti soal sebelumnya. Begitu. Artinya apa? Artinya ketika kita mensorkan sesuatu, itu tidak mempengaruhi urutan pengerjaannya. Jadi nomor dan 6 ini sama jawabannya. 1, 3, 4, 6, 7, dan 9. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian A SOR A komplement. Nah, maka kalau kita mau cari A SOR A komplement, maka ini akan sama dengan A gabung A komplement dikurangi A iris A komplement. A gabung A komplement, A digabung selain dari A tentu akan jadi semesta. Dikurangi A iris selain A, ya nggak ada irisannya. Kosong kan? Maka jawabannya akan menjadi semesta, gitu ya. Jadi A SOR A komplement itu akan sama dengan semesta. Seperti itu. Oke, ya silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah solusi dari latihan 3. Nanti juga boleh dicek di PPT-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar gabungan dan irisan yang diperumum. Nah, kita tahu bahwa tadi jika kita punya operasi beberapa gabungan dari himpunan, begitu juga dengan irisan, maka itu tidak masalah urutan pengerjaannya, gitu ya. Boleh dikerjakan dari depan, boleh dikerjakan dari tengah ataupun dari belakang. Oleh karena itu, karena tidak ada aturan pengerjaannya secara berurutan, maka kita tidak perlu memberinya tanda kurung, begitu. Dan jika kita punya banyak himpunan dengan himpunan yang sama, yaitu A misalnya, tetapi himpunannya memiliki indeks yang berbeda, gitu. Jadi ada beberapa himpunan A, begitu. Jika kita punya N dan kita mau menggabung semuanya, kita tentu akan menuliskan nantinya seperti ini, gitu ya. A1 gabung A2 gabung sampai AN. Atau secara sederhana, teman-teman boleh memakai notasi seperti ini, gitu ya. Jadi ada big cup atau himpunan besar, dimulai dari I sama dengan 1 sampai N, AI gitu ya. Jadi I-nya itu dia bergerak dari 1 dan akan berhenti di N. Menghasilkan A1 gabung A2, gabung hingga gabung AN. Begitu juga dengan yang irisannya. Nah, sekarang di sini saya punya soal. Saya punya A1, A2, saya punya AI. X adalah bilangan ganjil dan X kecil sama dari 2I. Nah, artinya kalau saya mau mencari A1, maka I-nya bisa saya ganti dengan 1. Maka kalau saya ganti I-nya dengan 1, artinya X kecil sama 2 dikali 1, kecil sama 2, gitu ya. Bilangan ganjil yang kecil sama 2, ya itu jawabannya cuma 1. Dan A2 juga seperti itu. Maka saya punya nilainya adalah 1 dan 3 gitu ya. Karena 2I, 2 dikali I kan 4, berarti maksimalnya 4. Maka dengan cara yang sama A3 maksimalnya 6, 1, 3, 5. Nah, dan seterusnya saya akan dapat nilainya 1, 3, 5, 7. A5-nya adalah
1, 3, 5, 7, 9. Seperti ini. Oke. Nah, jadi kita dapat soal nomor 1. Kemudian di soal nomor 2, kita diminta mencari gabungan I sama dengan 1 sampai 100 AI. Artinya A1 digabung A2, digabung dan seterusnya sampai A100. Nah, maka kita harus tahu juga nilai dari A100. Maka A100 itu akan sama dengan, ya berarti 100 dikali 2, 200. Berarti maksimal bilangan ganjilnya sampai 200, berarti 199. Perhatikan di sini, kita punya bahwasannya A5 itu ada di A4, A1 itu ada di A2 gitu kan. Satunya ada di A1 itu subhimpunan dari A2. A2 subhimpunan dari A3 dan seterusnya. A99 nantinya juga akan menjadi subhimpunan dari A100. Artinya apa? Artinya semua elemen itu ada di A100 pada ujung-ujungnya. Maka ini akan sama juga nilainya dengan A100 tadi. Gitu ya. Jadi gabungan I sama dengan 1 sampai 100 ini akan sama dengan A100. Yaitu 135 sampai 199. Kemudian yang ketiga, kita punya itu adalah irisan. Irisan I sama dengan 1 sampai 100 AI. Ya artinya kita akan mencari A1 iris A2 iris sampai A100. Yang sama-sama ada semuanya. Ya tentu cuman hanya ada angka 1 gitu kan. Hanya ada A1. Yaitu si 1 yang sama-sama ada. Ya perhatikan di sini semuanya yang sama. Itu cuman ada angka 1. Kalau 3, 3-nya nggak ada di A1. Jadi nggak bisa irisannya diambil 3. Ya, maka jawabannya adalah 1. Begitu. Ya, jadi meskipun angkanya di sini besar, teman-teman harus jeli dalam melihat polanya. Ya, ya tidak memungkinkan juga kalau kita mencari semuanya secara berurut-urut kan seperti itu. Oke, begitu ya.